Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Septiani Nur Salim dengan NIM 12524141009 semester 3. Saya akan menjawab tugas konferensi bab 6, yaitu ada pertanyaan pertama, yaitu adalah perbedaan tanggung jawab manajemen dan auditor. Nah, untuk permasalahan yang ada dalam PT Garuda yang berkaitan dengan tanggung jawab manajemen, yaitu manajemen itu mengakui pendapatan sebesar 239,9 juta dolar dari kontrak Mahatta, padahal jumlah tersebut itu merupakan piutang yang belum pasti tertagih karena Mahatta ini belum membayar dan masih menunggu persetujuan dari pihak ketiga, yaitu persetujuan BUMN. Nah, dan pendapat tersebut itu dicatat padahal belum ada transfer manfaat atau risiko yang substansi titik perlakuan akuntansi ini menyebabkan laporan keuangan Garuda ini membukukan laba bersih. Padahal jika piutang tersebut tidak diakui perusahaan, seharusnya membukukan rugi, dan ini adalah bentuk penipuan yang bertujuan untuk memenuhi tingkat atau target kerja dan menghindari default pinjaman. Kesimpulan dari kegagalan manajemen ini yaitu melakukan penipuan laporan keuangan yang canggih melalui rekayasa akuntansi yang melanggar prinsip akuntansi seperti substansi, mengungguli bentuk dari permasalahan ini, dan prinsip pengakuan pendapatan demi mencapai tujuan manajemen. Nah, untuk kegagalan spesifik, pihak auditor yaitu auditor gagal dalam melaksanakan tugas profesionalnya untuk menyatakan pendapat secara wajar mengenai kewajaran laporan keuangan sesuai dengan standar audit, dan juga kegagalan spesifik auditor adalah dalam kasus ini yaitu adalah runtuhnya skeptisisme profesional, yaitu auditor gagal menerapkan dan mempertahankan setiap profesional yang memadai. Mereka menerima penjelasan dan perlakuan akuntansi dari manajemen tanpa mencari dari mengevaluasi bukti yang cukup dan tepat untuk membuktikan realisasi ekonomi transaksi dan kegagalan auditor. Nah, ini disebabkan oleh kegagalan auditor itu sendiri atau kelalaian profesional. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yaitu adalah kekeliruan atau error adalah salah satu dalam laporan keuangan yang tidak disengaja. Sementara kecurangan atau fraud adalah salah satu yang disengaja. Nah, dalam PT Garuda masuk dalam kategori penipuan laporan keuangan atau financial statement fraud, karena perlakuan mereka yang menyebabkan laporan keuangan Garuda itu membukukan laba bersih, padahal jika piutang tersebut tidak diakui perusahaan, seharusnya membukukan rugi, dan sebagai buktinya adalah bentuk penipuan yang bertujuan untuk memenuhi target kinerja dan menghindari default pinjaman, dan mereka melakukan ini itu untuk mencapai tujuan manajemen atau melaporkan laba bersih. Dan masa itu berdampak pada laba. Untuk yang ketiga yaitu adalah keyakinan memadai jika dijelaskan menggunakan fakta dari kasus Garuda, yaitu adalah opini atau pendapat yang diberikan oleh seorang auditor. Dalam kasus Garuda, auditor itu gagal dalam memberikan opini, atau bisa dibilang opini yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang membuat orang tidak yakin pada hasil audit. Dan skeptisisme profesional seseorang auditor terlalu yakin atau percaya pada representasi manajemen. Sebenarnya mereka harus mencari bukti yang objektif sebelum memberikan opini. Nah, dan kegagalan auditor ini juga disebabkan oleh skeptisisme profesional yang menyebabkan keyakinan memadai atau opini yang diberikannya juga itu terpengaruh. Sedangkan keyakinan memadai itu sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang berkepentingan terhadap audit, karena keyakinan memadai suatu cara untuk membuat orang percaya jika laporan keuangan itu bebas dari salah saji yang material. Nah, dan untuk nomor 4 ada 3 asersi kunci terkait transaksi, yaitu yang pertama ada keterjadian. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi yang dicatat itu benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas meskipun kontrak telah ditandatangani. Peristiwa ekonomi yang menghasilkan pendapatan yaitu pemberian layanan dan penerimaan pembayaran yang dapat diandalkan belum terjadi pada tahun 2018. Dengan demikian, pengakuan pendapat ini itu melanggar asersi keterjadian yang harusnya dilakukan, yaitu adalah konfirmasi eksternal. Mengirimkan surat konfirmasi kepada Mata untuk memverifikasi cermin pembayaran atau saldo utang terkait pendapatan yang diakui, serta meminta salinan jaminan pembayaran jika ada. Nah,
untuk akurasi atau asersi ini menyatakan bahwa jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi yang telah dicatat dengan tepat, mengakui pendapatan masa depan yang belum dihasilkan. Jumlah pendapatan dicatat untuk tahun 2018 secara fundamental tidak akurat. Prosedur audit ini yang seharusnya dilakukan yaitu ada perhitungan kembali seperti memeriksa kontrak atau perjanjian Mahata untuk mengidentifikasi dasar perhitungan pendapatan yang seharusnya diakui untuk tahun 2018, misalnya perhitungan proporsional atau berdasarkan milestone tertentu, dan melakukan perhitungan kembali atau reperformance atas jumlah pendapatan yang dicatat untuk periode 2018. Yang ketiga yaitu ada pisah batas. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi telah dicatat dalam periode akuntansi yang benar, dan ini adalah pelanggaran yang paling mencolok. Manajemen secara tidak tepat menarik pendapatan dari periode akuntansi masa depan selama 15 tahun ke dalam satu periode tunggal yaitu tahun 2018. Nah, prosedur audit ini yang seharusnya dilakukan adalah review transaksi mendekati akhir periode atau memeriksa dokumen pendukung termasuk tanggal faktur dan tanggal pelaksanaan jasa untuk pendapatan yang dicatat menjelang dan sesudah tanggal neraca 31 Desember 2018 untuk memastikan pendapatan Mahata di periode yang tepat dan tidak ada pengakuan pendapatan di muka. Jadi, pelanggaran hak asasi asersi tersebut menunjukkan bahwa manajemen Garuda itu secara sengaja mengakui pendapatan yang belum terwujud, mencatat dalam jumlah yang tidak tepat, dan mencatat seluruh pendapatan yang seharusnya dialokasikan selama 15 tahun ke dalam satu periode yang secara kolektif menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Yang kelima yaitu ada asersi tentang saldo akun atau piutang usaha. Yang pertama, eksistensi asersi ini menyatakan bahwa aset, liabilitas, dan ekuitas benar-benar ada. Pengakuan pendapatan tersebut menciptakan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahata. Yang kedua yaitu penilaian dan alokasi. Ini kegagalan yang paling kritis. Asersi ini menyatakan bahwa aset telah dimasukkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang sesuai. Mengapa? Karena auditor ini seharusnya mempertanyakan secara mendalam apakah piutang dari Mahata ini dicatat pada nilai realisasi bersihnya dan kemampuan Mahata, sebuah perusahaan yang relatif baru dan kecil, untuk memenuhi kewajiban sebesar 239 juta dolar sangat diragukan. Piutang tersebut itu kemungkinan besar mengalami penurunan nilai yang parah sejak awal dan mencatatnya pada nilai penuh melanggar asepsi penilaian secara signifikan. Ini terkait langsung dengan tujuan audit nilai realisasi. Buktinya apa? Buktinya adalah auditor dan manajemen tampaknya terjebak dalam bentuk di atas substansi, yaitu mereka memiliki dokumen kontrak yang sah secara hukum itu adalah sebagai bentuk, tetapi gagal mengevaluasi secara kritis realisasi ekonomi yang mendasarinya itu adalah contoh dari substansi, bahwa pendapatan belum dihasilkan dan ketagihannya sangat dipertanyakan, dan tugas utama auditor adalah memastikan laporan keuangan itu mencerminkan realisasi ekonomi. Menggunakan bentuk auditor dapat menganalisis melalui laporan keuangan dan dokumentasi kontrak. Dan nomor 6 yaitu mengapa satu bukti saja tidak cukup, karena bukti kontrak hanya mengonfirmasi adanya perjanjian tetapi tidak mengkonfirmasi kemampuan Mahata untuk membayar penilaian piutang atau kepatuhan pengakuan pendapatan dengan standar akuntansi. Nah, dan jenis bukti lainnya yaitu adalah bukti penagihan, laporan keuangan atau informasi kredit Mahata, analisis umur piutang, dan dokumen dan analisis kepatuhan PSAK, bukti penyerahan layanan atau jasa. Nah, untuk nomor 7 yaitu ada akun kunci. Pada akun kunci itu ada penjualan atau pendapatan di overstated seluruh dinilai kontrak 15 tahun 239,94 juta dolar diakui sebagai pendapatan di tahun 2018 padahal belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan. Nah, untuk yang kedua yaitu pada piutang usaha atau aset. Di overstated timbul piutang sebesar nilai kontrak yang sama, padahal ketertagihan itu sangat diragukan karena kondisi Mahata. Yang kedua, efek berantai ke siklus akuisisi modal laba yang menyesatkan ini menyebabkan kinerja keuangan Garuda ini tampak
sehat dan menguntungkan. Dan jika laba yang menyesal ini digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru, hal ini berfungsi sebagai daya tarik dan alat persuasi untuk memperoleh pembiayaan baru, utang atau modal dari bank, kreditor atau investor yang merupakan bagian dari siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Nah, untuk nomor 8 yaitu kegagalan paling kritis kemungkinan besar terjadi pada tahap 1 yaitu perencanaan dan penilaian risiko. Nah, justifikasinya yaitu adalah pertama yang seharusnya terjadi yaitu adalah auditor memahami secara mendalam entitas lingkungannya, pengendalian internal, serta mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji termasuk risiko kecurangan. Dan kemungkinan besar terjadi dalam audit yaitu auditor gagal atau mengabaikan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kecurangan yang tinggi, terutama yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dari transaksi kontrak dengan Mahata. Nah, untuk yang kedua yaitu auditor harus menerapkan skeptisisme profesional tinggi yang secara spesifik merencanakan prosedur itu untuk mendeteksi risiko kecurangan seperti manipulasi pendapatan atau aset. Dan kemungkinan yang terjadi auditor itu tidak mempertahankan sikap skeptisisme profesional yang memadai sehingga gagal dalam merespon risiko bawaan yang sangat tinggi terkait pengakuan pendapatan dan penurunan nilai aset. Yang ketiga yaitu auditor menetapkan tingkat materialitas yang tepat dan merencanakan pengujian eksternal untuk asersi utama yang berisiko tinggi yang kemungkinan terjadi. Auditor gagal dalam menetapkan materialitas yang memadai atau gagasan merencanakan pengujian yang cukup ekstensif untuk asersi kunci terkait transaksi mata yang meragukan. Nah, yang keempat yaitu perencanaan audit yang meresponsif terhadap risiko dan dirancang untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat mengenai area-area yang berisiko tinggi. Kemungkinan yang terjadi itu perencanaan audit tidak responsif terhadap risiko kecurangan, terutama mengenai kontrak Mahata, yang kemudian menyebabkan prosedur audit di tahap 2 dan tahap 3 itu tidak memadai untuk mendeteksi manipulasi dan akan lebih berdampak lagi pada tahap 4 yaitu dalam pemutusan opini. Nah, untuk nomor 3 yaitu nomor 9, seharusnya komunikasi komit audit dan auditor mengenai sifat kontroversial, menjelaskan perlakuan akuntansi kontrak Mahata yang kontroversial termasuk perbedaan pendapat internal komisaris versus manajemen. Kemudian ketidaksesuaian komunikasi SAK mengkomunikasikan mengapa perlakuan tersebut itu berpotensi melanggar standar akuntansi keuangan SAK dalam menghasilkan salah satu material. Kemudian ketidaksepakatan signifikan atau melaporkan penolakan manajemen untuk mengubah perlakuan akuntansi yang salah. Nah, opsi auditor yaitu tergantung pada tidak keparahan salah saji pendapat wajar dengan pengecualian. Yang pertama, jika salah satu materi tetapi tidak persuasif hanya mempengaruhi item tertentu seperti pendapatan Mahata, untuk kedua yaitu ada pendapatan tidak wajar. Nah, jika salah saji material dan persuasif mempengaruhi keseluruhan kewajaran laporan keuangan. Nah, yang ketiga yaitu mengundurkan diri. Opsi ekstrim terutama jika manajemen itu terlibat dalam kecurangan signifikan dan auditor tidak dapat menyelesaikan audit. Nah, pada intinya auditor itu harus mendokumentasikan dan melaporkan masalah ini kepada komit audit, kemudian memilih jenis opini audit yang mencerminkan ketidaksesuaian tersebut atau pengecualian atau tidak wajar ya. Nah, untuk nomor 10 yaitu ada yang terungkap pada keterbatasan audit eksternal, yaitu audit gagal karena kurangnya skeptisisme profesional dan ketergantungan pada representasi manajemen yang manipulatif terkait pengakuan pendapatan dari piutang Mahata. Ini menunjukkan auditor itu rawan kegagalan jika independensi terancam atau penipuan manajemen terlalu canggih. Pentingnya tata kelola internal yang kuat, fungsi pengawasan Dewan Komisaris terbukti menjadi garis pertahanan terkait yang efektif. Ketika auditor eksternal gagal, GCG internal yang kuat, komisaris independen, budaya etika sangat penting untuk mencegah dan mengungkap penipuan ke dalam tanggung jawab etis yang lebih luas atau kewajiban utama auditor adalah kepada kepentingan publik, investor, kreditur, bukan hanya kepada manajemen klien yang membayar dan kegagalan audit
PT Garuda adalah pelanggaran etis karena merusak kepercayaan publik dan menyesatkan pasar melampaui sekadar pelanggaran kontrak. Kesimpulannya, pada kasus ini itu menegaskan bahwa auditor itu harus selalu mendahulukan skeptisisme profesional dan tanggung jawab publik di atas hubungan kontraktual. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.